Percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Sahabat pencinta Alkitab, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara-saudari sekalian. Dalam video kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11 dan juga dengan tema yang sama diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, yaitu dengan tema doa Bapa Kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para murid-muridnya. Doa Bapa Kami tentu doa yang sangat terkenal bagi pengikut Kristus atau bagi umat Kristiani, baik Kristen Katolik yang mengutip dari Injil Matius dan juga tertulis dalam Puji Syukur halaman 10 dengan bahasa yang lebih sederhana, sedangkan saudara kita yang Kristen Protestan mengutip dari Injil Lukas. Nah, doa Bapa Kami tentu doa yang sudah kita hafal dari sejak kecil. Namun banyak dari kita yang belum memahami makna yang terkandung di dalam doa Bapa Kami. Untuk itu dalam video ini saya ingin berbagi 7 makna yang terkandung di dalam doa Bapa Kami. Namun sebelum itu mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyaksikan cuplikan video di atas, maka marilah kita membaginya menjadi 7 bagian. Dan bagian yang pertama yaitu Bapa Kami yang ada di dalam surga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Dan pertanyaannya, mengapa Yesus mengajarkan kita Bapa Kami, bukan Bapa aku atau Bapakku? Nah, melalui kata kami ini, Tuhan Yesus menghendaki bahwa kita memiliki Bapa di surga. Kita adalah putra-putri Allah. Apapun status sosial kita, mau kita orang kaya, mau kita orang miskin, atau apapun bentuk fisik kita, mau sempurna ataupun cacat, baik orang yang membenci kita ataupun menyukai kita, kita semua adalah saudara. Berkat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia mengangkat kita bukan hanya sebagai sahabat, tetapi sebagai anak-anak Allah, sehingga di dalam Kristus kita adalah saudara. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita saudara, untuk itulah kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Itu adalah bagian yang pertama, bahwa kita adalah saudara. Bagian yang kedua adalah dimuliakanlah namamu. Tuhan Yesus Kristus mau mengajarkan kepada kita agar kita menjunjung tinggi nama Allah di atas segalanya. Sebab kita adalah anak-anak Bapa di surga, maka tugas kita adalah menjaga nama baiknya melalui perilaku hidup kita setiap hari,
baik dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang penuh kasih. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita lupa diri saat kita memiliki kekayaan yang berlimpah, memiliki jabatan yang lebih tinggi, sehingga kita melupakan untuk meninggikan nama Allah, tetapi kita meninggikan diri kita sendiri, meninggikan nama kita sendiri. Nah, melalui bagian yang kedua ini, Tuhan Yesus mengajarkan, menghendaki agar kita selalu menjaga nama baik Bapa kita di surga melalui sikap hidup kita setiap hari. Bagian yang ketiga adalah datanglah kerajaan-Mu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memohon kepada Bapa di surga agar kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan Allah atau kerajaan surga berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus, dan juga berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan menghendaki agar di dalam bejana hati kita selalu dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sejahtera, dipenuhi dengan sukacita, dan juga kebenaran. Sebab jika hal-hal surga memenuhi bejana hati kita, maka itu akan mencerminkan diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memberi pengaruh kepada orang lain, memberi pengaruh positif bagi dunia ini, yaitu menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekitar kita. Bagian yang keempat, para sahabat, jadilah kehendak-Mu seperti di dalam surga. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita harus hidup pasrah, hidup taat dan setia hanya kepada kehendak Bapa. Karena rancangan-rancangan Bapa adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kita tidak boleh mengikuti kehendak, kita tidak boleh mengikuti keinginan nafsu kedagingan kita sendiri. Sebab Bapa yang menciptakan kita, Bapa yang memelihara kita, dan kelak kita akan kembali kepada Bapa. Nah, kita juga mengambil teladan dari Tuhan Yesus Kristus pada saat di Getsemani dia berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu." Kemudian juga teladan dari Bunda Maria, yaitu, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu yang terjadi." Nah, melalui bagian yang keempat ini, Tuhan ingin agar hidup kita pasrah kepada kehendak Bapa. Nah, para sahabat, kemudian bagian yang kelima adalah berilah kami rejeki pada hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita memohon berkat dan rejeki kepada Tuhan melalui berdoa dan bekerja atau ora et labora. Kita tahu Tuhan akan selalu memelihara kita, dan itu juga tertulis di dalam kitab suci. Ada 360 kata jangan khawatir bahwa Bapa di surga akan memelihara kita sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Jika burung di angkasa Bapa pelihara, memberi kehidupan, memberi makan, apalagi kita adalah anak-anaknya, Tuhan akan selalu memelihara kita dengan segala kuasanya. Kemudian bagian yang keenam, para sahabat, yaitu, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita mau mengampuni kesalahan, mau mengampuni dosa sesama kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa, tidak ada manusia yang sempurna kecuali hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa.
Nah, kita manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, baik dosa pikiran, dosa perkataan maupun perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita, dengan sengaja ataupun tanpa sengaja kita lakukan, maka kita datang dengan rendah hati ke hadapan Bapa untuk memohon pengampunan agar segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni. Tetapi Bapa di surga menghendaki sebelum Dia mengampuni kita, kita harus terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Nah, apakah kita mampu untuk memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita? Untuk itu marilah kita berusaha dengan ikhlas, dengan mohon pertolongan Roh Kudus agar kita mampu memberi pengampunan kepada orang yang membenci kita, sehingga anugerah Bapa pun memberikan kasih-Nya yang berlimpah bagi kehidupan kita. Dan ketahuilah bahwa kita adalah anak-anak Bapa, harus mengedepankan untuk mudah memberi pengampunan kepada orang lain. Bagian yang terakhir para sahabat, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Nah, para sahabat, yang terakhir ini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa dunia yang dipenuhi oleh roh-roh jahat ini yang selalu mencobai kita, yang selalu menggoda kita, menghantui kita agar kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan mengajarkan kepada kita, mintalah pertolongan kepada Bapa kita di surga, agar Dia mengirimkan malaikatnya untuk menolong kita, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, agar kita bisa berpikir jernih, bisa membedakan yang baik, bisa membedakan yang jahat. Apakah itu kehendak roh-roh jahat atau kehendak Tuhan. Nah, kita mohon malaikat pelindung bagi kita, agar malaikat itu mau membantu agar kita dijauhkan dari yang namanya kuasa-kuasa jahat atau kuasa iblis. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, itulah bagian yang terakhir dari doa Bapa kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kesimpulan terakhir dari video kita kali ini, kita yang sudah menghafalkan doa Bapa kami, setelah kita mengetahui unsur-unsur atau makna yang terdalam dari doa Bapa kami ini, maka untuk itu saat kita mengungkapkan atau mengucapkan doa Bapa kami, marilah kita mengucapkannya dengan penuh iman, kata demi kata, dan kita resapi sehingga doa apa yang kita wujudkan, doa apa yang kita sampaikan kepada Bapa akan mendapatkan hasil atau buah yang baik bagi kita. Sebab para sahabat, seindah apapun kata-kata doa kita, jika kita tidak mengucapkannya dengan penuh iman, itu adalah kata-kata kosong, itu hanyalah kata-kata sia-sia. Nah, kita tidak ingin doa kita yang panjang diucapkan dengan sia-sia. Untuk itu, marilah kita berdoa dengan penuh iman. Semoga berkat damai dan sejahtera oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati para sahabat dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.